Oke, tadi kita sudah masuk ke view detail ya, dan ini view all juga sudah. Nanti kita coba klik tambah data. Jadi ketika ini tambah data, inginnya adalah masuk ke form ya. Kebetulan kalau nggak salah formnya itu sudah dibuatkan kemarin ya. Ini ya, seperti ini. Jadi nanti ini submit nih. Ini submit, ini kembali ya, kembali. Seperti itu, kembali ke biodata. Oke. Baik, kita akan coba untuk menambah data. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke view dulu. View all ya. Di view all kan ada button tambah data, ya kan? Nah, button tambah data ini adalah sebenarnya adalah link gitu ya. Ini adalah link gitu. Link untuk menuju ke tambah data. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk membuat link. Gimana caranya? Seperti yang sudah kita ketahui, kalau misalnya kita menggunakan eh, button untuk link, maka kita menggunakan seperti ini. Yang tadi saya hapus ya. Kita hapus. Ini tambah.php seperti itu. Lalu ada kelasnya adalah btn spasi. Nah, btn-nya apa nih? Bagusnya. Katakanlah btn btn info gitu ya. Kita akan coba btn info. Seperti itu. Lalu di sini kita akan masukkan tambah data. Seperti itu. Ya, jadi di tambah.php ini adalah untuk menambah data. Ya, kita coba dulu apakah berhasil. Ya kan, ini kita refresh. Seperti ini, ketika saya klik tambah, nah masuk ke input biodata. Oke, sudah berhasil masuk ke tambah data. Untuk itu kita buka tambah.php, ya kan? Di sini kita baru melihat ada tr nama dan tr email. Sedangkan yang perlu kita tambahkan itu kan ada NIM, ada nama depan, nama belakang kan, nggak cuma nama. Oke, ini kita akan tambahkan di sini di atasnya. Ini adalah untuk nama belakang, ya, nama belakang. Name-nya adalah nama belakang. Lalu ini saya copy lagi ke atas. Ini adalah nama depan. Ini depan. Dan yang paling atas itu adalah NIM. NIM. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti ini. Formnya kita menggunakan metode post. Ya. Kalau materi yang lalu itu formnya itu ke dirinya, actionnya ke dirinya sendiri ya kan, dengan menggunakan PHP self ya. Nah, di sini saya mau coba untuk masuk ke halaman yang lain. Jadi untuk konfirmasi apakah data ini mau ditambah atau tidak. Jadi konfirmasi ya. Oke. Nah, untuk itu di sini kita perlu namanya tambah konfirmasi.php. Oke. Atau sebenarnya nggak harus ini ya.
Sebentar, ini kita bisa juga sebenarnya dengan menggunakan models, ya. Jadi akan keluar models, datanya yang sudah terinstall atau tidak, datanya sorry bukan terinstall, datanya apakah sudah ada atau tidak gitu maksud. Nah, di sini ya, kita akan coba untuk masukkan, tapi sebelumnya saya ralat juga ya, saya ralat, kita balik lagi. Actionnya adalah ke dirinya sendiri, jadi langsung masuk gitu ya. Belum ada konfirmasi. Nanti kita bisa kembangkan untuk membuat konfirmasi. Seperti itu. Oke. Untuk itu kita akan coba memvalidasi actionnya ya. Kita akan coba actionnya, kita buka, kita akan menggunakan PHP self ya, echo HTML special character server PHP self. Oke, jadi ke dirinya sendiri. Jadi kalau datanya ada, datanya sudah oke, maka ditampilkan. Oke, ini sudah ya, HTML special character server server PHP self gitu kan. Lalu langkah berikutnya adalah kita menutup form. Formnya belum ditutup. Oh, sudah, tapi di bawah. Oke, formnya sudah ditutup di bawah. Di sini ada button. Buttonnya bukan kembali, tapi adalah submit. Ya, submit. Lalu di sini adalah tulisannya adalah simpan. Jadi kalau kita klik simpan, rencananya akan masuk ke dirinya sendiri dan diproses. Ya, kalau klik tambah, klik simpan ya, dia akan masuk ke dirinya sendiri dan diproses. Tapi dimasukkan dulu ini, ya. Setelah itu klik simpan, gitu. Oke. Ini sudah. Oke, kita akan masuk ke atasnya. Ya. Atau di bawahnya juga boleh sebenarnya. Kita akan simpan data itu ke dalam database. Di sini boleh, di mana aja boleh sih sebenarnya ya. Kita akan buka tag PHP-nya. Di sini kita perlu ambil data dari post itu. Ya. Kita perlu ambil data dari post. Oke. Caranya adalah kita dengan menggunakan if dulu. If server ya, request method, if server request method sama dengan post. Huruf besar post. Ya. Kalau request methodnya ini action methodnya adalah post, maka kita akan
ambil untuk NIM. NIM sama dengan kita tambahkan ini. Kita tambahkan tadi fungsi include koneksi dan fungsi ya. Include koneksi dan fungsi. Oke. Di sini ada bersihkan input. Post NIM. Gitu. Lalu untuk nama depan sama dengan bersihkan input. Post nama depan. Seperti itu. Oke, ini bisa kita ganti seperti ini. Untuk nama belakang, sama dengan bersihkan input. Post nama belakang. Seperti itu. Lalu untuk email sama dengan bersihkan input. Post email. Seperti itu. Oke. Jadi kalau datanya ada, request postnya ada, ini kita ada isinya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa definisikan aja variabelnya untuk NIM sama dengan nama depan sama dengan nama belakang sama dengan email sama dengan string kosong. Gitu ya. Jadi untuk NIM nama depan, nama belakang, nama email itu string kosong. Ini kita definisikan variabel untuk kita set sebagai string kosong. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada datanya, ini tampilkan. Kalau enggak, string kosong. Gitu. Oke. Setelah jadi, ya, setelah jadi, jangan lupa kita akan ambil datanya. Kita simpan ke dalam database. Nah, caranya gimana? Ya, koneksi kita sudah buat. Koneksinya sudah kita buat. Oke. Koneksi sudah kita buat. Kita perlu untuk membuat perintah yang agak mirip dengan yang ini. String SQL execute gitu kan. Tapi bukan select, tapi di sini adalah insert. Ya. str SQL sama dengan adanya di dalam sini. str SQL insert into mahasiswa. Ini adalah nama tabelnya. Tadi itu ada NIM, nama depan, nama belakang, koma, email. Tutup. Lalu ada values. NIM. Petik dulu. Nama depan. Petik dulu. Nama belakang. Petik dulu. Email. Kurang lebih seperti itu. Jadi
insert into mahasiswa, name, nama depan, nama belakang, email, values. Nah, oh ya, ini ada titik koma ya. Oke, sebentar. Di sini ya titik komanya. Nah, biasanya saya untuk mengecek datanya masuk atau enggak sebelum masuk ke dalam database, ini saya keluarkan dulu nih. Caranya gimana? Saya dengan menggunakan echo query sama dengan dot str SQL. Gitu ya. Jadi saya cek nih, ini tuh udah masuk belum sih data ini yang ada di sini gitu kan. Ini kan perintahnya sudah oke gitu kan. Tapi kok kadang nggak masuk ke dalam database. Nah, ini kita harus echo. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk melakukan pengecekan. Di sini ya, kita enter. Oke. Masukkan NIM 001, nama tadi siapa ya? Dodi Riyadi gitu kan. Email dodi.riyadi. Ini kalau NIM-nya sama harusnya nggak boleh ya. Kita klik simpan, lihat query, insert into mahasiswa, NIM, nama depan, nama belakang, email, values 001, Dodi Riyadi. Oke, masuk berarti. Ya, sudah baik. Belum tentu masuk, tapi artinya query-nya tuh sudah baik. Ya, sudah benar. Nah, sekarang kita perlu untuk insert ke dalam database-nya. Caranya gimana? Caranya di sini, ini kita kasih komen dulu, ya enggak? Lalu kita pakai if. Atau biar sama kayak tadi ya, biar sama kayak tadi. Di sini ada execute str SQL sama dengan MySQL query. Di sini ada koneksi, koma, str SQL. Seperti itu. Nah, if execute string SQL, ya, kalau true, maka ada tulisan echo data berhasil ditambahkan ke dalam database. Sedangkan kalau tidak berhasil, ada tulisan echo data tidak berhasil ditambahkan ke dalam database. Mungkin di sini berhasilnya kita kasih B gitu kan, data berhasil, biar kesannya menegaskan bahwasannya data berhasil atau tidak berhasil gitu ya. Akan tetapi kita pun bisa menambahkan errornya di sini ya. Tapi tolong errornya di sini jangan sampai dibuka pada saat pada saat production. Ini harus dikomen. Exec str SQL. Oke. Di sini MySQL error connection. Gitu ya. Kalau nggak berhasil ini. Tapi ini perlu dikomen kalau nanti sudah
production. Kurang lebih kayak gini sih untuk insert ya. Kalau misalnya nanti ada error, kita coba cek ya. Kita coba refresh dulu dengan klik di URL atasnya lalu di enter. Ya, kita masukkan NIM tadi kan 001, 002, 34 ya sudah ya. Ini sudah ada. Kita tambahkan nama baru ya 005. Nama depannya adalah Christine. Panjaitan. Ya, emailnya adalah christine@gmail.com gitu ya. Lalu ini coba kita simpan. Nah, ada tulisan data berhasil ditambahkan ke dalam database. Ya, gitu. Oh ya, coba kita klik kembali. Berhasil. Nah, kerennya tuh kalau misalnya ada tulisan data berhasil tuh itu masuk ke dalam alert ya, masuk ke dalam alertnya Bootstrap gitu ya. Kita bisa bikin sih, kita bikin alert ya di sini ya, di sini nih kita bikin nih seperti ini. Berarti yang ini nih kita akan tutup dulu, lalu kita buka lagi di sini, ya. Nah, alertnya ini nggak ada echo lagi nih. Echo-nya saya hilangkan, ya. Echo-nya ini saya hilangkan. Kita akan bikin echo-nya di sini, nanti, ya. Div class alert sukses, seperti itu. Lalu ini kita masukkan. Gitu. Nah, kalau nggak sukses gimana? Ya, kita copy lagi sini ya. Ini kita copy. Ini. Ya, terus yang ini, yang si else-nya ini kita tutup. Lalu kita buka lagi. Yang ininya hilangkan. Errornya. Nah, error ini kan mau nggak mau nih ada di sini kan, ada di dalam ini kan. Nah, ini ada tricky lagi nih kalau begitu caranya, ya. Ini nih kita cut, yang ini kita cut. Ini kan tetapnya sampai sini kan. Nah, di sini baru kita buka PHP. Gitu. PHP error, ya kan? BR-nya bisa di sini sebenarnya. Sebentar. Kepanjangan. Oh enggak. Oke, kita pakai echo aja. Echo. Ya, echo seperti ini. Oke. Jadi kalau dia error, sebentar, ini sintak error. Oh, belum ditutup. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi taruhnya di sini. Ini kalau alert, alertnya itu kita masukkan ke warning ya. Jadi dia akan ada warning kalau misalnya ada error, maka kita pakai alert warning. Di sini kita kasih alertnya adalah warning. Gitu. Data tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya, cek aja dulu, siapa tahu benar, siapa tahu salah gitu kan. Kita masukkan NIM 001 gitu kan. Masukin aja ini, ya kan? Lalu klik simpan misalnya. Nih, data tidak berhasil ditambah ke dalam database. Error. Duplicate entry 001 for key primary. Nah, kan ini tidak berhasil nih. Jadi kalau ada 001 tuh karena sudah ada di dalam database, maka nggak berhasil. Gitu.
Ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ini kan begini ya. Ini sebenarnya bisa kita pakai tanda silang gitu kan? Pakai tanda silang, ya kan? Ya. Kalau di Bootstrap tuh ada tanda silang ya, ada tanda silang. Di sini kita coba ya. Alert. Tambahin di sini ada alert dismissible. Terus tambahkan satu lagi adalah button type button class close data dismiss alert. Terus di sini ada tanda ini pakai times ya kan, tutup button gitu. Yang bawahnya juga sama gitu, pakai button, lalu ini tambahkan ini bawahnya, dan ini ada di Bootstrap ya, jadi bisa dicek dokumentasinya di Bootstrap ya. Kalau misalnya ada kesalahan pun maka nah ini ya, ketika saya klik simpan dia berhasil, kemarin kosong ya, jadi nanti hasilnya kita lihat ya. Ini data berhasil tambahkan database, ini ada silang ya, kita bisa close gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam database ya, refresh, lihat ada yang kosong satu tuh di atas ya. Nah, ini pun nggak boleh ya, ini pun nggak boleh, itu harus dicek, nggak boleh, data nggak boleh kosong gitu ya. Kalau data kosong jangan diinsert gitu, meskipun pada saat bersihkan input ya nggak masalah kan, cuma ngebersihin. Tapi kalau data kosong itu jangan sampai masuk ke dalam database. Nah, oleh karena itu perlu divalidasi ya. Untuk validasi nanti ada materinya sendiri. Baik, itu dari saya untuk tambah data ya. Kurang lebih sih udah bisa nambah data, tinggal ada error-error dikit yang perlu kita tambahkan ya. Demikian, terima kasih.